Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tahukah kalian syarat wajib untuk ibadah dan sholat yaitu taharah. Taharah sendiri adalah bersuci dari hadas dan najis. Terdapat 3 jenis dan cara membersihkannya. Bagaimana sih cara membersihkan najis mikroba? Yaitu dengan cara membersihkan air ke dalam atau ke tempat yang terkena najis itu hingga bersih. Najis mutawasitoh itu najis yang sedang. Jadi najis mutawasitoh itu dapat disucikan dengan cara dihilangkan dulu bentuknya atau ainiyahnya, lalu dibersihkan secara airnya atau warnanya atau baunya. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar atau buang air kecil di ruang tamu, nanti langkah pertama yang kita lakukan adalah membersihkan air kencing atau kotoran tersebut. Terus yang kedua, kita lakukan yang namanya misal tadi air kencing kita siram pakai air, terus lalu kita pel. Nah, sama dengan BAB tadi. Jadi nanti kita ambil pakai apapun itu, bisa pakai kertas atau pakai apapun itu, nanti baru dipel. Najis mughaladah yang kemudian itu adalah najis yang paling berat di antara mutawasitoh yang sedang dan juga mukhafafah yang ringan. Nah, cara daripada mensucikan najis mughaladah adalah yang pertama, kita harus terlebih dahulu menghilangkan ainiyahnya yang terlihat. Contoh ini, ada kemudian kita terkena air liur anjing yang masih basah, itu yang terlihat atau yang masih bau dan sebagainya. Kemudian contoh kita terkena tai anjingnya ini, maka dihapuskan dulu dengan tisu atau sebagainya untuk kemudian menghilangkan yang terlihatnya. Nah, kemudian untuk benar-benar menghilangkan daripada najis tersebut, maka harus dibasuh dengan 7 kali air. Yang satu di antaranya menggunakan campuran pasir atau pasir. Nah, ada 3 cara sebagaimana saya melihat di online ini. Yang pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Contoh ini, dibasuh 1 kali, 2 kali, 3 kali sebagainya. Dan di antara satunya itu kita menggunakan air yang dicampur dengan pasir atau debu suci itu boleh dibasuhkan lebih bilas lagi. Nah, kemudian yang kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberikannya air dan mencampur keduanya. Jadi langsung contoh yang terkena najis di sini ya, diberikan debunya, campur dengan air di sini, baru kemudian dibasuh kembali seperti itu. Yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya. Jadi dibasuh dulu menggunakan air, kemudian diberi debu dan mencampur keduanya, lalu dibasuh seperti itu.